Selamat datang bersama saya Kelana Sandi Channel bersama Rumah Baca. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku yang berjudul Mindset dari karya Carol S. Dweck, PhD. Tentu akan ada orang yang bertanya, mengapa manusia berbeda-beda? Mengapa sebagian orang lebih cerdas atau lebih bermoral? Dan apakah ada sesuatu yang membuat mereka berbeda secara permanen? Para ahli umumnya berbagi dua kubu. Sebagian menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan ini dilandasi adanya perbedaan secara fisik yang tak terhindarkan dan tak bisa diubah. Seiring berjalannya waktu, dugaan perbedaan-perbedaan fisik ini meliputi tonjolan-tonjolan di tengkorak, frenologi, ukuran dan bentuk tengkorak, kronologi, dan sekarang gen. Ahli lainnya menyebutkan perbedaan-perbedaan kuat ini karena latar belakang, pengalaman, pelatihan, atau cara belajar manusia. Mungkin Anda terkejut jika mengetahui bahwa tokoh utama pandangan ini adalah Alfred Binet, pencipta tes IQ. Bukankah tes IQ itu dimaksudkan untuk mengikhtisarkan kecerdasan anak-anak yang tak bisa diubah? Sebenarnya tidak. Binet, orang Prancis yang bekerja di Paris, pada awal abad ke-20 merancang tes ini untuk mengidentifikasi anak-anak yang sedemikian kurang mendapat manfaat dari sekolah-sekolah umum di Paris, sehingga program-program pendidikan baru dapat dirancang untuk mengembalikan mereka pada tujuan semula. Binet tak menyangkal ada perbedaan individual pada intelek, kemampuan mental anak-anak. Tapi dia percaya bahwa pendidikan dan latihan dapat mengubah intelijensi manusia secara mendasar. Mari kita simak kutipan dari salah satu buku terpentingnya, Modern Ideas About Children, yang melukiskan upayanya bersama ratusan anak-anak yang mengalami berbagai kesulitan belajar. Beberapa filsuf modern menegaskan bahwa intelijensi individu adalah kuantitas yang tetap, kuantitas yang tak bisa ditingkatkan. Kita harus memprotes dan bereaksi melawan pesimisme brutal ini dengan praktik, pelatihan, dan yang terpenting, metode yang tepat. Kita dapat meningkatkan perhatian, memori, penilaian kita, dan tentu saja menjadi lebih cerdas daripada sebelumnya. Siapa yang benar? Saat ini sebagian besar pakar sepakat bahwa kecerdasan bukanlah ini atau itu. Itu bukanlah sifat bawaan atau natur, atau hasil binaan nurtur. Gen atau lingkungan dari konsepsi ini ada proses memberi dan menerima yang terus berlangsung di antara keduanya. Sebagaimana dikatakan ahli saraf terkemuka Gilbert Gottlieb, gen dan lingkungan sebenarnya tidak sekadar bekerja sama seiring dengan perkembangan kita, tetapi gen juga membutuhkan masukan dari lingkungan untuk dapat bekerja secara tepat. Pada saat yang sama, para ilmuwan mempelajari bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih untuk belajar seumur hidup dan mengembangkan otak mereka daripada yang mereka kira selama ini. Tentu saja,
Setiap orang memiliki anugerah genetik yang unik. Manusia mungkin memulai dengan temperamen bakat yang berbeda, tetapi jelas bahwa pengalaman, latihan, dan upaya personal menentukan jalan mereka selanjutnya. Guru intelijensi mutakhir Robert Sternberg menulis bahwa faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya, melainkan usaha keras dengan maksud yang jelas atau bagaimana diakui pendahulunya. Binet, yang orang pada awalnya paling cerdas, tidak selalu menjadi yang paling cerdas pada akhirnya. Apa arti semua ini? Dua jenis mindset. Ada orang terpelajar yang mampu mengungkapkan pandangan mereka tentang masalah-masalah ilmiah adalah satu hal, memahami bagaimana pandangan-pandangan ini berlaku bagi Anda adalah hal lain lagi. Selama 20 tahun, penelitian saya menunjukkan bahwa pandangan yang Anda adopsi untuk diri Anda sangat memengaruhi cara Anda mengarahkan kehidupan. Ia dapat menentukan apakah Anda akan menjadi seseorang yang Anda inginkan dan apakah Anda dapat memenuhi hal yang Anda hargai. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana sebuah kepercayaan sederhana memiliki kekuatan yang dapat mengubah psikologi pikiran, kesadaran, perasaan, sikap Anda dan akhirnya mengubah hidup Anda. Karena percaya bahwa sifat seseorang sudah ditetapkan mindset tetap atau fixed mindset. Ia pun butuh membuktikan diri terus-menerus. Jika Anda hanya memiliki sejumlah intelijensi tertentu, kepribadian tertentu, dan karakter moral tertentu, sebaiknya Anda membuktikan bahwa Anda memiliki masing-masing dalam takaran yang sehat. Cukuplah jika Anda tidak menganggap atau merasa kurang dengan karakteristik yang paling mendasar ini. Sebagian dari kita dilatih kurang dengan karakteristik. Dengan mindset semacam ini sejak usia sangat dini, bahkan sebagian seorang anak, saya terfokus untuk menjadi cerdas, dan mindset tetap ini benar-benar ditanamkan oleh Bu Wilson, guru kelas 6 saya. Tidak seperti Albert Bennett. Dia percaya bahwa nilai IQ manusia mengungkapkan seluruh kisah tentang siapa manusia sebenarnya. Kami diberi tempat duduk di ruangan sesuai dengan urutan nilai IQ kami, dan hanya pelajar-pelajar ber-IQ tinggilah yang dipercaya membawa bendera, menggunakan penghapus, atau mencatat hal-hal penting. Selain keluh kesah yang selalu muncul setiap hari dengan pandangannya yang menghakimi, dia juga menciptakan sebuah mindset yang menganggap setiap orang di kelas memiliki satu tujuan yang kuat. Tampak cerdas, tak tampak bodoh. Siapa yang peduli atau menikmati proses pembelajaran bila keberadaan kami dipertaruhkan setiap kali dia memberi kami tes atau mengunjungi kami di kelas? Saya telah melihat begitu banyak orang dengan tujuan kuat untuk membuktikan diri mereka di ruang kelas, dalam karir mereka, dan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Setiap situasi menuntut penegasan atas kecerdasan kepribadian atau karakter mereka. Setiap situasi dievaluasi. Akankah saya berhasil atau gagal? Akankah saya tampak cerdas atau bodoh? Akankah saya diterima atau ditolak? Akankah saya merasa sebagai pemenang atau pecundang? Tetapi bukanlah masyarakat kita memang menilai kecerdasan
kepribadian dan karakter bukanlah normal bila menginginkan sifat-sifat ini. Ya, tetapi ada mindset lain di mana sifat-sifat ini bukan sekedar tangan yang diberikan pada Anda untuk hidup. Dengan selalu berusaha meyakinkan diri dan orang lain bahwa Anda memiliki kartu as, Royal Flush, sementara Anda sendiri sebenarnya hanya memiliki sepasang kartu 10. Dalam mindset ini, tangan yang Anda miliki hanyalah titik tolak untuk pengembangan. Mindset tumbuh, grow mindset. Ini meyakini bahwa kualitas dasar Anda dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu, meskipun manusia mungkin berbeda dalam segala hal. Misalnya bakat dan kemampuan. Awal minat atau temperamen mereka setiap orang dapat berubah dan berkembang melalui pembelajaran dan pengalaman. Apakah orang yang memiliki mindset ini percaya bahwa setiap orang bisa menjadi apapun? Bahwa dengan motivasi dan pendidikan yang tepat, setiap orang dapat menjadi Einstein atau Beethoven? Tidak, tetapi mereka percaya bahwa potensi seseorang yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak bisa diketahui. Mustahil untuk meramalkan apa yang dapat dicapai dengan semangat kerja keras dan latihan selama bertahun-tahun. Tahukah Anda bahwa Darwin dan Tolstoy sebelumnya dianggap sebagai anak-anak biasa? Bahwa Ben Hogan, salah seorang pemain golf terhebat sepanjang sejarah, sama sekali tidak bisa bermain golf ketika masih kanak-kanak. Bahwa fotografer Cindy Sherman yang masuk daftar seniman terpenting abad ke-20 gagal menjalani kursus fotografi pertamanya. Bahwa Geraldine Page, salah seorang aktris terbaik, pernah dinasehati untuk berhenti karena dianggap tidak berbakat. Jika Anda percaya bahwa kualitas-kualitas diri dapat dikembangkan, itu akan membangkitkan semangat belajar. Mengapa harus buang-buang waktu dengan terus berusaha membuktikan betapa hebatnya Anda? Padahal sebenarnya Anda bisa menjadi lebih baik. Mengapa harus menyembunyikan kekurangan Anda, alih-alih mengatasinya? Mengapa mencari teman atau mitra yang hanya akan mendukung harga diri Anda, alih-alih mencari orang-orang yang juga akan menantang Anda untuk berkembang? Dan mengapa harus mencari yang sudah teruji serta benar, alih-alih mengalami sesuatu yang akan mengembangkan diri Anda? Semangat untuk mengembangkan diri dan tetap melakukannya sekalipun atau khususnya ketika keadaan tidak berjalan dengan baik, merupakan tanda mindset tumbuh. Mindset inilah yang memungkinkan orang-orang untuk berkembang ketika mengalami masa-masa paling menantang dalam hidup mereka. Semangat untuk mengembangkan diri dan tetap melakukannya sekalipun atau khususnya ketika keadaan tidak berjalan dengan baik, merupakan tanda mindset tumbuh. Mindset inilah yang memungkinkan orang-orang untuk berkembang ketika mengalami masa-masa paling menantang dalam hidup mereka. Pandangan dua mindset. Untuk lebih memahami cara kerja kedua mindset ini, bayangkanlah sejelas-jelasnya bahwa Anda adalah seorang pemuda yang sedang mengalami hari yang benar-benar buruk. Suatu hari Anda memasuki kelas yang benar-benar penting. Anda sangat menyukai kelas ini. Sang guru besar mengembalikan makalah tengah semester kepada para mahasiswa. Anda mendapat nilai C+.
Anda sangat kecewa. Sore harinya dalam perjalanan pulang ke rumah, Anda terkena tilang karena melanggar parkir. Lantaran benar-benar frustasi, Anda menelepon teman terbaik Anda membagi pengalaman ini, tetapi dia menolak. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Apa yang akan Anda lakukan? Ketika saya menanyakan hal ini kepada orang yang bermindset tetap, inilah jawaban mereka. Aku merasa seperti barang afkiran. Aku gagal total. Aku seorang idiot. Aku seorang pecundang. Aku merasa tidak berguna dan bodoh. Setiap orang lebih baik daripada aku. Aku adalah sampah. Dengan kata lain, mereka memandang kejadian tersebut sebagai ukuran langsung dari kompetensi dan nilai mereka. Inilah pikiran mereka tentang hidup mereka sendiri. Hidupku menyedihkan. Aku tidak punya kehidupan. Orang-orang di sana tidak menyukaiku. Dunia telah membuangku. Seseorang ingin menghancurkanku. Tidak ada yang mencintaiku, setiap orang membenciku. Hidup ini tidak adil dan semua usahaku sia-sia. Hidup ini menjijikkan. Aku orang tolol, tidak ada hal baik yang pernah terjadi padaku. Akulah orang yang paling sial di muka bumi. Maafkan saya. Apakah dalam hal ini ada kematian dan kehancuran? Atau hanya nilai buruk karena tilang parkir dan pembicaraan tak enak lewat telepon? Apakah orang-orang ini memiliki harga diri rendah? Atau apakah orang-orang ini sudah pesimistis sejak lahir? Tidak. Pada saat tidak menghadapi kegagalan, memaksa mereka merasa sama berguna dan optimisnya, serta sama cerdas dan menariknya dengan orang-orang yang memiliki mindset tumbuh. Jadi, bagaimana mereka menghadapi keadaan ini? Saya tidak akan bersusah payah membuang-buang waktu dan usaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Dengan kata lain, jangan biarkan seseorang menilai Anda lagi. Jangan lakukan apapun, tetap di tempat tidur, mabuk-mabukan, makan saja meneriaki orang lain. Bila ada kesempatan, makan coklat dan mendengarkan musik dan ngedumel. Pergi ke toilet dan diam-diam saja di sana, berkelahi dengan seseorang, berteriak, memecahkan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Anda tahu ketika membuat makalah tengah semester. Saya sengaja mendapatkan nilai C+, bukan F. Lagi pula ini hanya ujian tengah semester, bukan ujian akhir. Ini sekadar surat tilang, bukan kecelakaan mobil. Teman Anda menolak secara halus. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjut berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan lonceng notifikasi. Nanti kalau ada postingan baru, kamu pasti akan ada notifikasi. Oke.